السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin membahas tentang fungsi fitrah manusia. Kita sudah di ambang pintu bulan Ramadan. Kita lihat di bulan Ramadan ada momentum penting terkait dengan bagaimana fitrah itu benar-benar akan diolah, akan dilatih, akan dikuatkan, sehingga kemenangannya nanti terhadap hawa nafsu itu dirayakan dengan sebutan Idul Fitri. Gambaran tentang menangnya fitrah memimpin kembali jiwa manusia. Kita lihat bahwa berbicara tentang fitrah itu sangatlah penting sekali, karena itulah kekuatan terpenting yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, di dalam jiwa manusia itu ada 3 kekuatan. Kekuatan akal fikiran, kekuatan fitrah, dan kekuatan hawa nafsu. Akal fikiran itu memiliki kecerdasan, dan kita menyebutnya dengan kecerdasan IQ, intelligentsia quotient. Fitrah pun punya kecerdasan. Kecerdasannya adalah kecerdasan fitrah, yang kalau pada binatang disebut dengan kecerdasan naluri. Hanya saja binatang itu selalu kaitannya dengan kebutuhan fisik mereka, tapi dikaitkan dengan manusia ternyata bukan cuma fisik yang ingin diselamatkan oleh fitrah itu, di mana fitrah itu adalah naluri plus. Dia naluri seperti halnya yang ada pada binatang, menuntut binatang untuk kawin, karena itulah kebutuhan mereka, menuntut binatang untuk makan, untuk minum, untuk menyelamatkan diri dari berbagai bencana dan kecelakaan. Itu ada pada naluri, ada pada binatang juga. Bagaimana binatang mengerti caranya berenang, bagaimana binatang mengerti caranya berlari tanpa harus ada yang mengajari. Nah, berbicara tentang fitrah, fitrah itu adalah naluri plus. Kenapa plus? Karena dia itu tidak sekedar menyelamatkan fisik, tapi juga menyelamatkan jiwa. Sehingga dengan fitrah itu manusia merasa haus akan ilmu, haus akan pengalaman. Dia mencari ilmu kemana-mana, mencari manfaat kemana-mana. Ingin menjadi manusia yang cerdas, ingin memimpin,
ingin melakukan hal-hal yang bermanfaat, pandai memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Fitrah mampu mengantarkan orang ke situ. Bukan sekedar seperti binatang mampu memilih makanan. Ini makanan layak dimakan, ini tidak layak dimakan. Bukan cuma itu. Manusia tertuntut untuk beribadah kepada Allah. Dia sudah punya keyakinan tentang Allah. Dia terus berusaha untuk mampu beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Dan seterusnya. Sehingga fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah naluri. Hanya saja dia punya nilai plus yang luar biasa. Kita singkat, fitrah itu adalah naluri plus. Untuk kita ini mengenali lebih lanjut tentang fitrah itu, kita membaca surat Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari punggung mereka berupa cikal bakal mereka. Kalau kita membaca kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita dapati beliau membahas tentang ayat ini dan menguatkannya dengan puluhan hadis. Yang dari hadis-hadis itu kita dapatkan cerita tentang kejadian terkait dengan surat Al-A'raf ayat 172 ini, di mana selepas Allah menciptakan Adam, Allah pun mengusap dan menepuk punggung Nabi Adam. Maka berjatuhanlah dari punggung Nabi Adam itu anak keturunannya. Setiap manusia itu di punggungnya telah siap anak keturunannya. Setiap manusia punya itu. Kemudian berjatuhanlah dia itu seperti semut-semut yang baru saja menetas dari telurnya. Seperti itu gambarannya cikal bakal manusia yang disebut dengan zurriyah. Kemudian cikal bakal manusia ini atau zurriyah manusia ini Allah letakkan pada tangan kanannya, dan Allah pun meminta persaksiannya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mintakan persaksian manusia terhadap diri mereka sendiri. Allah pun bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Jadi kita bayangkan, belum manusia itu lahir ke bumi, belum punya fisik, baru cikal bakalnya, itu sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, cikal bakal manusia itu menjawab, bala, benar. Maka Allah dan para malaikat pun serta mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Artinya persaksian manusia itu
disaksikan oleh Allah dan manusia. Kenapa ayat ini harus dibacakan kembali kepada para manusia untuk mengingatkan mereka? Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ditakutkan bahwa para manusia itu nanti di hari kiamat akan berkata, sesungguhnya kami terhadap kejadian ini lupa. Kita bilang tidak bisa. Tidak berhak manusia itu untuk lupa. Kenapa? Karena yang lupa itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu mudah lupa, tapi tidak dengan fitrah. Fitrah manusia itu tidak kenal lupa. Fitrah manusia itu seperti naluri, seperti kompas. Tidak ada kompas yang menunjukkan orang kepada arah yang salah. Tidak ada kompas menjawab pada saat ditanya menjawab lupa. Tidak ada. Dia siap untuk memberi petunjuk kepada manusia. Sehingga yang lupa itu adalah hawa nafsu. Di mana di saat seorang manusia punya kepentingan, datang kepentingan yang lain yang lebih penting, maka kepentingan yang lama dilupakannya. Itulah lupa. Seorang anak disuruh oleh ibunya, nak, belikan ini di pasar. Ternyata di pasar ada pertunjukan. Dia pergi, dilihat, oh asyik juga nih pertunjukan. Dia nonton pertunjukan itu. Setelah pertunjukan itu selesai, lupa dia. Kenapa? Karena kepentingan yang lama itu telah tertumpuk dengan kepentingan yang baru. Itulah lupa. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Sayyid Nafi' Sulaiman tentang fitrah ini, tentang ayat tadi. Wal fitratu allati yuladu 'alaiha al-insanu natijata mithaqillahi 'ala banil bashari hina jama'ahum qabla khalqihim wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan fitrah yang lahir bersama manusia itu dihasilkan oleh perjanjian antara anak manusia, anak keturunan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah kumpulkan cikal bakal manusia itu sebelum mereka diciptakan ke muka bumi ini, dan mereka diminta persaksian dan ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, cikal bakal manusia itu pun menjawab, bala, benar. Fa kullu insanin tajidu fi dakhilihi sawtal haqq wa huwa ad-dhamirul hayy. Maka setiap manusia dengan demikian mendapati di dalam dirinya ada suara kebenaran, ada bisikan kebenaran. Wa huwa ad-dhamirul hayy. Dia itu adalah sesuatu yang selalu hidup di dalam jiwa manusia, terus mengingatkan manusia. Manusia dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Wa hadainahun najdain. Dan kami selalu menunjuki manusia itu kepada dua pilihan, dua jalan selalu di hadapannya. Maka fitrah ini yang memberi masukan kepada akal fikiran, pilihlah yang ini baik, jangan pilih ini buruk. Pilihlah yang ini benar, jangan pilih yang ini salah. Pilihlah yang ini adalah bermanfaat, jangan pilih yang
ini berbahaya. Selalu seperti itu. Fitrah itu siap membimbing manusia. Lakinna qad yumituhul insanu biimatatihi liqalbihi. Akan tetapi fitrah itu bisa mati di saat jiwa manusia itu dimatikan. Oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan yang dahsyat pada manusia berupa fitrah. Namun manusia lebih suka kepada hawa nafsunya, sehingga dimenangkannya hawa nafsu, dibunuhnya fitrah, dikalahkannya fitrah. Kita pun bertanya, apa sih yang mematikan manusia? Maka Dr. Sayyid Nafi' Sulaiman berkata, dengan 4 hal. Fitrah manusia itu mati dengan 4 hal. Bikibrihi, yang pertama dengan kesombongannya. Kita tahu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kesombongan. Mal kibru ya Rasulullah, apa itu kesombongan itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al kibru batarul haqqi wa ghamatun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, pengingkaran terhadap kebenaran, wa ghamatun nas, dan sikap merendahkan manusia, melecehkan manusia. Itulah kesombongan. Di saat manusia itu datang kepadanya kebenaran, diingkarinya. Di saat manusia itu datang kepadanya manusia membawa kebenaran, dilecehkannya manusia itu. Dia ingkari kebenaran, dia tolak kebenaran. Inilah kesombongan. Jadi kita lihat ini pertentangan antara fitrah melawan hawa nafsu. Di mana fitrah telah memilihkan, pilih yang ini kebenaran. Tapi hawa nafsu mengatakan tidak. Untuk apa itu? Saya tidak butuh itu. Disingkirkannya dengan kesombongan. Hal yang kedua yang mematikan fitrah manusia adalah wa'inadihi. Manusia membunuh fitrahnya sendiri, membunuh jiwanya sendiri dengan inad. Apa itu inad? Inad adalah pembangkangan. Di mana kita lihat sebagai contoh Fir'aun. Fir'aun itu 9 kali oleh Nabi Musa dipaparkan di hadapannya mukjizat-mukjizat besar. Dari mulai pertama kali berjumpa, Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dengan melemparkan tongkatnya, dan tongkat kayunya itu benar-benar berubah menjadi ular yang besar. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya, telapak tangannya kepada ketiaknya. Kemudian di saat dikeluarkannya, dipaparkannya, bagaimana bercahayanya tangan beliau. Kemudian Iskandaria dipenuhi dengan katak-katak yang menjijikkan. Fir'aun pun mendatangkan para dukun. Ternyata para dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka didatangkan kepada Nabi Musa. Katanya, wahai Musa, berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Mintakan kepadanya agar darah ini dikembalikannya kembali menjadi air. Kata Nabi Musa, aku tidak akan melakukannya sampai engkau bertobat.
Kata Fir'aun, ya aku akan bertobat, tapi kembalikan dulu darah ini menjadi air. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, dikembalikannya darah itu menjadi air oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Fir'aun ingkar kepada janjinya. Dia tidak menepati janjinya, dia pun tidak bertobat. Kejadian berikutnya, berbagai macam kejadian, semua diselesaikan oleh Nabi Musa dengan berdoa kepada Allah. Dan Fir'aun tahu betul tentang kekuasaan Allah, dan dia telah membuktikan bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Dia lemah. Kekuatan dan kekuasaan yang sesungguhnya ada pada Allah, dan dia yakin itu. Namun lagi-lagi ingkar. Kita pun melihat bagaimana pertandingan antara Nabi Musa melawan para dukun. Di saat Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya itu, di saat tongkatnya itu berubah menjadi ular, dilahapnya ular-ular milik para dukun itu. Kita lihat sampai puncak dari kesembilan mukjizat Nabi Musa itu adalah pada saat Nabi Musa di malam hari telah pergi membawa Bani Israel untuk menyeberang ke Palestina. Apa yang terjadi di saat mereka sudah sampai di pantai Laut Merah? Mereka tidak bisa menyeberang. Di pagi harinya ternyata datang Fir'aun dengan tentaranya, berkepullah yakni pasir-pasir ke angkasa karena banyaknya tentara yang datang. Maka Bani Israel berkata, sesungguhnya kita ini tersusul dan akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa pun berkata, tidak, sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan melindungi kita. Maka di saat mereka telah berdekatan, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa, ketukkan tongkatmu ke lautan. Maka diketukannya. Ternyata air itu pun menyibak naik ke atas, menjadi tembok-tembok seperti gunung, dan dia membeku di atas. Antara tembok dan tembok itu ada gang, yang pelatarannya, jalannya adalah dasar dari lautan itu. Gang itu telah siap, 12 gang ada di hadapan mereka untuk 12 suku Bani Israel. Setiap suku mendapatkan satu jalan, satu gang. Maka lewatlah mereka. Mereka berhasil menyeberang. Fir'aun menganggap bahwa gang itu adalah haknya mereka pula. Maka masuklah ke dalam gang-gang itu dia bersama para tentaranya. Apa yang terjadi? Di saat mereka telah sampai di tengah, Allah kembalikan tembok-tembok tadi kembali kepada sifat aslinya, yaitu air. Maka tenggelamlah Fir'aun bersama para tentaranya. Jadi kita lihat, inilah Fir'aun dan tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan bagaimana Fir'aun dengan pembangkangannya itu dalam sebuah ayat. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, Fir'aun dan para tentaranya itu mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi jiwa mereka yakin akan kebenaran itu. Kenapa? Zulman, karena kejahatan yang ada pada mereka. Wa uluwa, dan karena kesombongan yang ada pada mereka.
Inilah pembangkangan. Di saat sombong sudah bertambah dengan kejahatan, bersatu padu menjadi pembangkangan. Walaupun seseorang berilmu, ilmunya tidak bermanfaat. Walaupun seseorang tahu kebenaran, kebenaran itu sudah ada di dalam jiwanya, sudah diyakininya, tapi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa karena hawa nafsunya telah angkara murka, telah mengalahkan fitrahnya. Ini pembunuh kedua terhadap fitrah. Kemudian pembunuh ketiga adalah wa mughalatuhu fil dhunubi wal ma'asi. Tenggelamnya seseorang di dalam dosa-dosa dan maksiat. Seseorang menganggap maksiat itu sudah bukan apa-apa lagi. Menganggap dosa itu bukan apa-apa lagi. Dia tenang dengan berbuat maksiat itu. Semestinya seseorang itu kalau berbuat dosa gemetar dia. Itu kalau fitrahnya masih hidup. Di mana an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang selalu memenangkan kebenaran, selalu memenangkan kebaikan, selalu memenangkan manfaat, dan selalu mengalahkan keburukan, kesalahan dan bahaya. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana ketenangan itu ada di jantung kita. Fitrah itu siap untuk mengingatkan manusia dengan jantungnya. Di saat seseorang berbuat kebaikan, jiwanya tenang, jantungnya tenang. Tapi begitu dia berbuat keburukan, jantungnya deg-degan. Seorang manusia di saat dia berbuat kebenaran, jantungnya tenang. Tapi di saat dia itu berbuat kesalahan, jantungnya deg-degan. Di saat manusia itu berbuat sesuatu yang bermanfaat, jantungnya tenang. Namun di saat dia berbuat sesuatu yang berbahaya, jantungnya deg-degan. Kalau manusia itu selalu memilih kebaikan, kebenaran dan manfaat, maka jiwanya tenang. Dia jauh dari stres, dia jauh dari depresi. Tapi di saat dia itu selalu memilih keburukan, memilih kesalahan, memilih hal yang berbahaya, maka terus dia dalam keadaan stres dan depresi. Jiwanya jadi tidak tenang. Maka di saat fitrah itu mati, apa yang terjadi? Tidak ada ketenangan pada jiwa manusia. Lagi-lagi dia semakin akrab dengan maksiat. Pusing sedikit arak, pusing sedikit zina, pusing sedikit dia lari kepada maksiat-maksiat. Semakin tenggelam manusia di dalam maksiat, semakin tenggelam dia dalam pembunuhan terhadap fitrahnya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setiap seorang berbuat dosa, tertitiklah di dalam jiwanya titik yang hitam. Kalau dia berhenti dan bertobat, maka hilanglah, terhapuslah titik hitam tadi. Tapi kalau dia berbuat lagi dosa dan maksiat, tertitiklah titik yang hitam. Semakin banyak seseorang itu berbuat dosa dan maksiat, semakin banyak titik-titik hitam di dalam jiwanya. Semakin banyak, maka semakin gelap jiwanya. Maka kalau sudah jiwa itu gelap, hitam, kelam, fitrah pun sudah tidak mampu lagi melihat. Sudah tidak mampu lagi memberikan informasi pilih atau tidak pilih. Tidak ada lagi itu semua. Kenapa? Mati dia. Kemudian pembunuh keempat terhadap fitrah itu adalah mu'adatuhu lillahi wa rasulihi. Permusuhan
terhadap Allah dan Rasul-Nya. Permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini yang terjadi pada orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Orang-orang sekuler dan orang-orang liberal itu bukan musuhnya muslimin, bukan, tapi musuhnya Tuhan. Dia atau mereka ingin jadi Tuhan. Mereka itu yang ditentangnya itu adalah Allah dan Rasulullah. Mereka ingin sama, sekelas dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka ingin mengatur, ingin menentukan, ingin memiliki ajaran seperti yang mereka mau, bukan seperti yang Allah mau. Mereka itulah adalah gambaran tentang manusia-manusia yang telah membunuh fitrahnya sendiri. Ini 4 hal yang membunuh fitrah manusia. Pertama apa tadi? Kesombongan. Kedua, pembangkangan. Ketiga, tenggelam di dalam dosa-dosa dan maksiat. Keempat, permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka kita pun ingin memahami lebih dalam tentang apa sih fitrah itu. Kita lihat seorang ahli bahasa bernama Abul Baqa rahimahullah. Beliau menerjemahkan fitrah ini dengan kata-katanya, al-fitratu hiya as-sifatu allati yattasifu biha kullu mawjudin fi awwali zamani khilqatihi. Al-fitrah itu adalah sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang ada di alam ini di saat pertama kali dia itu diciptakan. Manusia saat pertama kali diciptakan, inilah wujudnya. Ini rambutnya, ini kedua matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini giginya, ini telinganya, ini tangannya, ini kakinya. Sehingga di saat kita melihat ada yang seperti ini manusia. Anjing kakinya 4, kambing kakinya 4, tapi orang tahu ini beda. Kalau anjing seperti ini, kalau kambing seperti ini. Itulah fitrahnya. Ini fitrahnya kambing, ini fitrahnya anjing, ini fitrahnya manusia. Manusia bisa membedakan itu karena ini fitrahnya masing-masing. Itulah fitrah secara bahasa. Kemudian fitrah secara istilah diterangkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Beliau katakan, hiya ma rakkaballahu fil insani min quwwatihi ala ma'rifatil iman. Bahwa fitrah itu adalah apa yang Allah pasang pada diri manusia berupa sebuah kekuatan untuk mengenali iman. Manusia itu dengan fitrahnya punya kemampuan untuk beriman. Coba kita perhatikan. Kalau surga dan neraka itu setiap hari kita lihat, kita melihat ke arah barat, kita melihat ke arah timur, kita lihat di arah barat sana, bagaimana surga dengan segala kenikmatannya, aroma nikmatnya, harumnya, membuat kita semangat untuk beribadah. Kita lihat ke kiri, api neraka, dengan keganasannya api yang 70 kali lebih panas dari api yang ada di dunia. Kita akan mengatakan, tidak, saya tidak mau berbuat maksiat, saya akan dimasukkan ke sana. Selesai masalah. Selesai kan? Tidak perlu nabi, tidak perlu rasul. Cukup dengan melihat api neraka, cukup dengan melihat surga, selesai. Tapi bukan itu masalah manusia. Manusia itu tertuntut untuk beriman. Maka Allah berikan fitrah pada manusia untuk mampu beriman. Kita lihat, fitrah itu membimbing manusia untuk mampu beriman.
Dan ini kelebihan yang ada pada manusia. Sehingga fitrah itu adalah naluri plus. Dia itu tidak sekedar bagaimana menyelamatkan fisik ini, tapi bagaimana menyelamatkan nasibnya di alam akhirat nanti. Itu tugas fitrah. Sehingga hidupnya manusia itu berkepanjangan. Tidak selesai dengan dikubur seperti binatang, selesai saat dikubur. Tapi manusia tidak. Dia terus hidup berkepanjangan. Jadi kita lihat, disinilah fitrah. Fitrah itu adalah karunia dari Allah, yang Allah pasang pada diri manusia berupa sebuah kekuatan, sehingga dia itu terbimbing untuk beriman. Allah tidak menunjukkan dirinya, Allah tidak menunjukkan surganya, Allah tidak menunjukkan nerakanya. Semua itu disebut dengan alam ghaib. Dan manusia dituntut untuk beriman. Ini ujian kita. Kita diuji untuk berhadapan dengan pilihan-pilihan. Selalu berhadapan kita ini dengan masalah-masalah. Pilih yang mana? Engkau ingin memenangkan yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang benar atau yang salah? Yang bermanfaat atau yang berbahaya? Fitrahmu siap mendampingimu untuk memberikan nasihat-nasihat kepadamu. Jadi kita lihat, inilah fitrah. Dahsyat sekali. Kemudian fitrah itu mampu membentuk perilaku setelah berinteraksi dengan lingkungan. Manusia masuk ke dalam lingkungan tertentu, dia akan mampu beradaptasi. Sehingga kita lihat ada manusia di salju, ada manusia di hutan, ada manusia di padang pasir, ada manusia di tengah lautan. Manusia ada di mana-mana. Dia mampu berinteraksi dengan komunitas-komunitas itu semua, dengan habitat-habitat itu semua. Sehingga manusia mengerti betul bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan pilihannya di saat berinteraksi dengan komunitas itu semua. Perilaku fitrah berupa sikap yang baik, benar dan bermanfaat sesuai dengan syariat Allah. Manusia kalau mengikuti fitrahnya, dia akan selamat. Dia akan selalu memilih yang benar, selalu memilih yang baik, selalu mengikuti yang bermanfaat. Dia selamat. Sehingga begitu dia itu menemukan Al-Quran, menemukan wahyu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, dia akan mengatakan ini benar. Dari mana dia tahu? Dari fitrahnya dia tahu. Perilaku naluri berupa sikap dalam mempertahankan eksistensi manusia. Manusia punya naluri. Nah, manusia tertuntut untuk kawin. Tapi ingat, kawin itu ada yang halal, ada yang haram. Maka manusia dibimbing untuk nikah. Inilah perkawinan yang syar'i. Begitu pula manusia ingin makan dan minum, diarahkannya ada yang halal, ada yang haram. Maka manusia dibimbing oleh syariah untuk memilih yang halal, dan itu sesuai dengan fitrahnya. Sehingga pada saat Isra dan Mi'raj itu terjadi, Rasulullah SAW mengalaminya pada tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian. Pada saat itu beliau belum berhijrah ke Madinah, masih berada di Mekah. Dan pada saat itu belum turun ayat-ayat hukum, sehingga belum ada ayat yang mengharamkan arak sekalipun. Pada saat Isra dan Mi'raj itulah malaikat Jibril alaihi salam memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW. Ini susu, ini arak, pilihlah.
Maka Rasulullah SAW mengambil susu dan meminumnya. Maka kata Jibril, asabtal fitrah, engkau telah menepati fitrah. Jadi kita lihat, fitrah itu gambarannya adalah sebuah kemampuan, sebuah kekuatan yang membuat manusia itu memilih sesuatu yang benar, memilih sesuatu yang baik, memilih sesuatu yang bermanfaat. Di mana kita tahu bahwa arak itu menghilangkan akal manusia, membuat manusia itu jadi berbuat jahat dan seterusnya. Di samping dia itu merusak kesehatannya sendiri. Perilaku akal berupa sikap akal dalam mengatur naluri sehingga sejalan dengan fitrah dan syariat Allah. Akal manusia itu siap mendengar, mendengar dari fitrah dan mendengar dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau stabil, kalau dia itu diatur oleh fitrah, akan lahir kecerdasan yang dahsyat pada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu melahirkan kecerdasan yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosi. Spiritual quotient, kecerdasan dalam beragama, di saat manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga emosinya itu terkendali dan cerdas. Lahirlah kesadaran-kesadaran yang sangat bermanfaat. Akan tetapi di saat manusia itu hawa nafsunya tidak terbimbing oleh fitrah, apa yang terjadi? Dia akan menjadi hawa nafsu yang liar, hawa nafsu yang tidak mengenal halal dan haram, baik dan buruk, benar dan salah, manfaat dan bahaya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menerangkan, beliau katakan, fal fitratu mukammalatun bil fitratil munazzalah. Fitrah yang ada di dalam jiwa ini dilengkapi dengan fitrah yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi. Ini fitrah, ini fitrah. Yang ada di jiwa manusia disebut fitrah. Yang dibawa oleh Rasul pun agama fitrah. Agama Islam itu adalah agama fitrah. Nah, yang ada pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu adalah sesuatu yang lengkap, betul-betul lengkap, sempurna. Maka dialah yang akan menyempurnakan fitrah yang ada di dalam jiwa. Fa innal fitrata tu'allimul amra mujmalan wasyari'atu tufassiluhu wa tubayyinu wa tashhadu bima la tastaqillu al-fitratu bihi. Sesungguhnya fitrah yang dibawa oleh Rasul dan Nabi itu, sesungguhnya fitrah yang ada di dalam jiwa manusia itu memberitahu manusia, mengajari manusia sesuatu yang global. Hanya mengatakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini bermanfaat, ini berbahaya, global. Tapi perinciannya mana? Ada di dalam syariat Allah, ada di dalam fitrah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, lengkap sempurna. Sehingga kita pun membaca di dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Di dunia ini tidak ada nikmat yang sempurna. Nikmat satu-satunya yang sempurna, ya ini fitrah ini. Dibawa oleh Rasul dalam keadaan sempurna. Dialah nikmat yang sesungguhnya.
Sehingga dengan ayat ini dan kemudian bagian yang ketiga dari ayat tadi, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam itulah agama untuk kalian. Itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita lihat bahwa dua fitrah ini kalau ketemu seperti tumbuh bertemu dengan tutupnya, dia akan cocok. Kenapa manusia kalau mendengar Al-Quran dia mantuk-mantuk begini membenarkannya? Karena cocok fitrah ini dengan fitrah yang itu ketemu, jodoh. Kemudian bagaimana fitrah dengan kebenaran? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menerangkan, wa mathalul fitrati ma'al haqqi mathalu dhaw'il 'aini ma'asy syamsi wa kullu dhi 'ainin law turika bighairi hijabin lara asy-syamsa. Perumpamaan tentang fitrah yang ada pada jiwa manusia di hadapan kebenaran itu ibarat antara retina mata. Setiap manusia yang melek dan mampu melihat, di bola matanya itu ada cahaya, secercah cahaya. Itulah yang disebut dengan retina. Dalam bahasa Arab disebut dengan dhaw'ul ain, yang artinya cahaya mata. Orang buta walaupun melotot tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak punya retina. Dia itu bola matanya itu dof, tidak ada titik cahayanya. Nah, dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fitrah manusia itu ibarat retina. Kebenaran itu ibarat matahari. Tidak ada orang mampu menutupi matahari, tapi orang mampu menutupi matanya sendiri. Saya tidak melihat matahari karena menutup mata. Kalau dia melek, dia melihat matahari. Kebenaran itu sebesar matahari. Tidak ada orang yang mampu menutup kebenaran. Kita lihat kejadian WTC. Bagaimana dengan kejadian WTC itu justru membuat orang barat penasaran kepada Islam. Begitu mereka membaca Al-Quran, masuk Islam. Setiap hari ratusan orang di Amerika dan Eropa masuk Islam karena membaca Al-Quran. Itu yang terjadi. Loh, kemana mereka selama ini? Orang-orang Yahudi dan Nasara itu selalu menutupi kebenaran, sehingga mereka selalu mengesankan bahwa Islam itu buruk, Islam itu terorisme, Islam itu jahat, Islam itu mundur, Islam itu keterbelakangan, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kalau setiap mata itu dibiarkan, tidak ditutupi, dia akan mampu melihat matahari. Begitu pula fitrah. Kalau fitrah itu tidak ditutupi oleh manusianya sendiri, dia akan mampu menangkap kebenaran. Sehingga kalau ada orang tidak menangkap kebenaran, yang salah bukan kebenarannya, tapi yang salah itu orang itu telah mematikan fitrahnya. Dimatikan dengan salah satu dari berapa hal tadi? Pembunuh-pembunuh fitrah itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Kesombongan, pembangkangan, tenggelam di dalam dosa-dosa dan maksiat, permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian wal i'tiqadatul batilatul 'aridatu min tahawwudin wa tanassurin wa tamajjusin
mithlu hijabin yahulu bainal basari wa ru'yati syamsi. Keyakinan-keyakinan yang batil, prinsip-prinsip yang batil, itu adalah sesuatu yang datang berikutnya. Dia itu berupa gaya Yahudi, gaya Nasrani, gaya Majusi. Gaya-gaya inilah yang kemudian menjadi kain penutup yang membuat mata fitrah itu tidak mampu melihat. Jadi kita lihat kenapa orang-orang yang kebarat-baratan itu tidak melihat kebenaran. Bukan tidak ada kebenaran. Kebenaran itu ada, tapi mereka menutupi matanya sendiri. Menutupi fitrahnya sendiri. Kita uji mereka. Kita akan dapati salah satu dari keempat hal tadi ada pada mereka. Mereka itu bisa jadi adalah seorang yang sombong, sehingga setiap ada kebenaran diingkari. Atau yang kedua, dia itu adalah seorang pembangkang. Dia sudah tahu benar tentang kebenaran itu, namun dia membangkang. Atau yang ketiga, yaitu dia adalah orang yang memang sudah asyik dengan dosa-dosa dan maksiat, sulit untuk keluar darinya. Atau yang keempat, memang mereka itu telah menyatakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita lihat di sini sebagai penutup pembahasan kita, bagaimana kaitan antara fitrah dengan akal manusia. Laulal fitratu ma'aqala insanun. Kalau tidak ada fitrah, maka manusia itu tidak berakal. Kenapa? Karena dia kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Dia akan seperti binatang. Manusia itu kalau tidak ada fitrah akan seperti binatang. Tidak ada yang haram buat mereka, ibunya pun dizinahi oleh mereka. Tidak berakal. Arak halal, semua halal. Hak asasi manusia itu untuk orang, bukan untuk saya. Wafaqad dinul aqla li'annahu dinul fitrah. Agama Islam itu sesuai dengan akal manusia. Kenapa? Karena agama Islam itu agama fitrah. Di saat manusia itu berakal, artinya akalnya terbimbing dengan fitrahnya. Dia akan cocok dengan agama Islam, karena agama Islam adalah fitrah. Fitrah ketemu fitrah, selesai. Jodoh ketemu. Tapi di saat manusia itu tidak berakal, dia seperti binatang, dia akan menganggap bahwa Islam itu bertentangan dengan akal fikiran. Kita bilang akal kamu itu akal hawa nafsu. Karena fitrahmu itu sudah mati. Sehingga yang membimbing kamu berpikir itu sudah bukan lagi fitrah, tapi hawa nafsumu. Ala qadri salamatil fitrati takunu salamatul aqli. Seberapa besar keselamatan fitrah pada diri seseorang, sebesar itulah keselamatan akal fikirannya. Jadi kalau ada seseorang fitrahnya semakin jernih, seperti kita memiliki mobil, kacanya selalu bening, kita bisa melihat dengan jernih. Namun di saat ternyata tidak jernih lagi, kotor, kita tidak mampu melihat ke depan. Itu gambaran tentang bagaimana akal dengan fitrah. Di mana semakin jernih fitrah, semakin cerdas akal. Semakin kotor fitrah, semakin kotor akal fikiran. Karena yang memberi masukan kepada akal fikiran adalah fitrah. Sehingga dia selalu memiliki pilihan-pilihan yang cerdas. Wa ala qadri salamatil aqli takunu salamatud din.
seberapa besar keselamatan akal fikiran manusia, sebesar itu pula keselamatan agamanya. Di saat seseorang itu akal fikirannya selalu terbimbing dengan fitrah dan ilmunya sangat luas, fitrahnya itu sangat jernih, akalnya sangat cerdas, maka dengan sendirinya agama yang dilaksanakannya pun semakin luas, semakin mendalam, semakin tinggi. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang betul-betul mendalami itu semua karena bimbingan fitrahnya. Jadi semakin cerdas akal manusia, semakin selamat agamanya. Tapi harus dipahami bahwa akal itu harus dibimbing oleh fitrah. Taslamul fitratu bisalamatil muallim. Fitrah itu akan selamat karena selamatnya guru. Di sini manusia itu perlu nabi, perlu rasul, perlu ulama. Karena adanya nabi dan rasul itu memberikan ilmu yang luas, memerincikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh manusia. Al-ilmu yujlil fitrata wal jahlu yutmisuha. Ilmulah yang membuat fitrah itu jadi jernih, dan kebodohan itulah yang membuat fitrah itu jadi kotor. Di saat seseorang itu semakin berilmu, fitrahnya itu semakin gemerlap, semakin tajam fitrahnya itu. Tapi di saat seseorang itu meninggalkan ilmu dan suka kepada kebodohan, maka apa yang terjadi? Pemandangannya itu pun semakin kelam, semakin kurang kemampuan untuk mampu melihat dengan jernih, dengan tajam. Salamatul fitrati tuthmiru sa'adata wa kharabuha ya'ni syaqawata. Keselamatan fitrah itu akan melahirkan kebahagiaan, dan kerusakan fitrah itu akan melahirkan kesengsaraan. Kenapa? Karena di saat fitrah itu ada pada diri manusia, dia itu menjadi orang yang tenang, tenteram. Karena dia selalu memilih yang baik, memilih yang benar, memilih yang bermanfaat. Tapi di saat fitrah itu tidak bekerja, maka manusia itu akan seperti binatang. Yang penting apa yang saya mau. Halal dan haram tidak dipedulikannya, baik dan buruk tidak dipedulikannya, benar dan salah tidak dipedulikannya, bahaya dan manfaat tidak dipedulikannya. Dia seperti binatang. Maka dia sedang menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Dia hidup dalam ketidaktenangan. Dia tiap hari stres dan depresi. Penyebabnya siapa? Dirinya sendiri, pilihannya sendiri. Al-fitratu la budda laha min ilmin hatta ya'qila sahibuha. Fitrah itu mau atau tidak mau, dia itu membutuhkan ilmu, sehingga semakin cerdaslah manusia pemilik fitrah itu. Inilah yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu terpahami dengan baik dan mampu menjadikan manfaat besar di dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silahkan, barangkali ada dialog. Waalaikumsalam. Penjelasan jika seseorang melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Jadi penjelasan Ustaz tadi ada 4 kategori yang
dan juga dari fitrah seseorang. Sementara orang yang berbuat bid'ah dan berkatanya, satu, dia tidak merasa dirinya sombong, dia merasa dalam kebaikan, apalagi disebut sebagai orang yang membangkang, karena dia menganggap berbuat itu hal yang baik. Begitu pula dengan orang dia tidak merasa buat dosa dan maksiat. Yang paling tepat tidak mereka atau tidak merawat Allah dan Rasul. Ini bagaimana? Indikator dia bahwa ini merawat kita dia tidak, karena dia merasa istilahnya tidak berbuat maksiat. Itu saja. Assalamualaikum. Kita tahu bahwa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menerangkan bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Kenapa? Karena bid'ah itu tidak dirasakan keburukannya oleh si pelakunya. Sementara dosa besar itu dirasakan keburukannya oleh si pelakunya. Di mana orang yang berbuat maksiat dan dosa besar itu punya keinginan untuk bertobat. Tapi pelaku bid'ah tidak. Dia meyakini bahwa yang dilakukannya itu baik, yang dilakukannya itu benar, dan itu tipuan tertinggi dari setan. Dan itu yang paling berbahaya. Sehingga diungkap di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, afala nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tidakkah kalian mau kami beritahu tentang manusia-manusia yang paling merugi disebabkan oleh amal-amalnya sendiri? Mereka adalah orang-orang yang sesat jalan dan sesat usaha, sesat amalan. Akan tetapi mereka menganggap bahwa diri mereka dalam kebaikan. Di mana kita tahu, kalau kita membaca kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Asy-Syatibi, kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, kita akan dapati bahwa sebab seseorang itu terjebak dalam bid'ah itu, yang pertama adalah masalah waktu. Masalah waktu, di mana Allah telah menentukan waktunya ibadah. Maka pelaku bid'ah itu ingin jadi Allah, ingin jadi Tuhan. Dia menentukan waktunya. Dia menentukan bahwa amal ini waktunya adalah ini. Dia bikin, sehingga dia berposisi seperti Allah, ingin menentukan. Kemudian tempat, Allah telah menentukan bahwa di tempat ini amal yang terbaik adalah ini. Ternyata pelaku bid'ah pun ingin jadi Tuhan, ingin menentukan tempat. Di sini baik, lakukan amalan. Kemudian hitungan, Allah telah menentukan bahwa ibadah ini jumlahnya sekian, ibadah ini jumlahnya sekian. Maka pelaku bid'ah itu ingin jadi Tuhan pula, ingin menentukan ini jumlahnya sekian, ini jumlahnya sekian. Ingin jadi Tuhan. Allah telah menentukan cara bahwa ibadah ini caranya adalah demikian dan demikian. Pelaku bid'ah pun ingin jadi Tuhan. Dia pun ingin menentukan cara. Maka kalau berzikir lakukan ini, kalau begini lakukan ini. Dia menentukan caranya. Kemudian berikutnya adalah ketepatan. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kalau engkau mendengar ini, engkau mendapati kejadian demikian, bacalah ini, lakukan ini. Pelaku bid'ah pun ingin menentukan pula, kalau ada kejadian demikian, lakukan ini. Kalau ada hal demikian, baca ini dan sebagainya. Ingin jadi Tuhan. Jadi lebih bahaya daripada dosa besar. Pelaku dosa besar itu tidak ingin jadi Tuhan, tapi pelaku bid'ah itu ingin jadi Tuhan. Lebih berbahaya daripada dosa besar. Begitu. Wallahu a'lam. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pembelum fitrah pada manusia usul Allah tersebut. Dimana pada saat ini tersebar sistem muamalah yang dinyatakan oleh Allah itu adalah Allah Rasulnya adalah peperangan atau permusuhan lagi, yaitu riba, dan ini tersebar luas di dunia dan melanda manusia, apakah dia Kristen apakah dia Islam Muslim sekali. Nah, bagaimana sikap kita menunjukkan fitrah kita melawan satu faktor ini, karena itu Assalamualaikum. Kita lihat pakar ekonomi yang sempat memimpin The Fed berlama-lama bernama Alan Greenspan. Alan Greenspan sudah tua dan dia sudah berbicara sekitar 15 tahun yang lalu. Dia berkata bahwa Amerika itu akan mengalami turbulensi smortgage, yakni goncangan ekonomi yang dahsyat, yang penyebabnya adalah riba. Dan sekarang sudah dialami bagaimana bank dengan bank yang lain saling menumbangkan satu dengan yang lainnya. Di saat mereka saling menjual, memperdagangkan hutang. Bank A yakni punya setumpuk hutangnya orang, dijual dengan harga murah kepada bank B. Bank B menjual yakni hutangnya orang itu kepada bank C dan seterusnya. Kemudian berikutnya sampai berderet sampai 5 bank saling menjual hutang orang. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata hutang itu tidak pernah dibayar berlama-lama. Tumbanglah ke semua bank tadi. Walaupun bank-bank berkelas dunia, tumbang karena membeli hutangnya orang yang ternyata tidak pernah dibayar. Omong kosong itu, nilainya tidak ada. Kemudian kita lihat Paus Benediktus. Paus yang dipecat kemarin itu, dia sudah mulai mengumandangkan kekagumannya terhadap Islam. Dia melihat bahwa ini solusi. Riba itu memang harus diharamkan, dan Islam telah datang dengan solusi yang benar di hadapan riba. Tidak lama lagi putus dia, dipecat dari kepausannya, kan begitu. Jadi kita lihat dunia itu sudah mengerti dunia ini bahwa riba itu penyebab goncangnya ekonomi dunia. Namun hawa nafsu telah angkara murka, sehingga pada akhirnya kita itu punya 2 aspek yang selama ini tidak tersentuh oleh orang kafir, atau belum banyak tersentuh oleh orang kafir, yaitu aspek pendidikan dan aspek dakwah. Di mana kita lihat, kalau kita hitung jumlah sekolah yang ada di Indonesia, kita akan dapati pemerintah itu hanya punya 20%-nya. Non-Islam itu punya kurang dari 10%-nya. Sehingga 60% lebih dari sekolah-sekolah itu milik umat Islam. Sehingga kalau umat Islam itu pendidikannya bagus, mereka akan melahirkan anak-anak dan kader-kader yang betul-betul cemerlang. Maka berfokuslah dalam pendidikan. Bagaimana sekolah-sekolah Islam itu harus maju. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah dakwah. Tidak ada sebuah agama yang memperhatikan dakwah seperti Islam. Rasulullah SAW itu begitu datang ke sebuah kota, dia datang ke kota Kuba, dibangunnya masjid.
Begitu masuk ke Madinah, dibangunnya masjid. Dan kita pun ternyata menyukai pembangunan masjid. Sehingga tidak ada istilahnya masjid habis, itu tidak ada. Yang ada masjid terus bertambah. Ternyata di masjid itulah sentral dari interaksi antar umat Islam. Di masjid itu dibina berbagai hal. Sehingga kalau setiap masjid itu fungsinya paripurna, tidak membatasi diri, hanya ingin melakukan ini saja, yang lain ditinggalkan. Kita lihat banyak masjid-masjid yang bagus, yang perlu jadi contoh kita. Bagaimana sebuah masjid itu sangat luas manfaatnya bagi umat ini. Nah, di sini kita lihat bahwa aspek dakwah itu dengan masjidnya, dengan majelis taklimnya, itu tidak ada di agama yang lain. Hanya ada di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, ini peluang yang besar. Kembangkan dakwah melalui masjid. Akan menyelesaikan masalah insya Allah. Karena luar biasa kepemimpinan masjid di seluruh Indonesia ini, yang mampu menjaga umat ini, membentengi umat ini, adalah masjid. Dan kita sesungguhnya besok itu akan berhadapan dengan PKI. Kalau dulu di tanggal 30 September tahun 65 kita dikagetkan oleh PKI yang ternyata jumlahnya langsung besar, dan sekarang pun kita akan dikagetkan dengan PKI yang jumlah mereka itu sudah lebih dari 15 juta orang kadernya. Dan ternyata dari RRT pun setiap malam mereka berdatangan. Dari RRT dikirim ke sini dengan Lion dan turun di terminal domestik, bayangkan. Sehingga tidak perlu ada pemeriksaan paspor, tidak perlu apalagi, langsung masuk ke negeri ini dengan leluasa. Kita bayangkan itu masalah kita paling besar. Maka kita harus waspada betul. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena faktor itu ya, mungkin ada keterbatasan di dalam menerima apa yang Ustaz sampaikan. Dari paparan yang Ustaz sampaikan, kami bisa menyimpulkan bahwa sebelum dilahirkan manusia itu telah berjanji pada Allah. Nah, jadi dari dilahirkan karena mati kan berjanji. Jadi kalau saya simpulkan tadi, kesimpulan saya itu seolah-olah bahwa fitrah itu bisa disamakan dengan takwa, ya, bermanut kepada Allah, taat kepada Allah. Karena fitrah itu pada dasarnya senang dengan benar atau paralel atau sejajar atau sejalan dengan kebenaran itu sendiri. Jadi fitrah itu apakah bisa dikatakan sama dengan takwa? Karena kan tadi kan pembangkangan terhadap dan sebagainya. Jadi saya simpulkan bahwa fitrah itu sama dengan takwa. Itu pertama, mohon nanti komentarnya. Kemudian dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang tadi Ustaz sudah singgung sedikit, yang akhirnya nanti hasil dari puasa itu kita kembali kepada fitrah. Apakah untuk menghadapi puasa Ramadan itu nanti, apakah kita tidak sebenarnya membersihkan diri kita, fitrah kita, sehingga nanti kita lebih mudah menjalankan amalan-amalan atau perintah-perintah yang sudah Allah sampaikan. Saya kira itu saja, mohon komentarnya, dan mohon bantuan praktisnya gitu ya. Bagaimana menjaga fitrah ini di dalam melaksanakan kehidupan saat kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fitrah kita itu tetap terjaga, sehingga kita kembali dalam insya Allah nanti husnul khotimah. Seperti itu, kurang lebih mohon maaf, namun saya bermotor dari insya Allah kita bisa menangkap apa yang kami
saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fitrah dengan takwa itu dua hal yang berbeda. Saya tadi sudah memberikan analogi dan itu insya Allah sudah persis, di mana fitrah itu seperti naluri, sementara takwa itu adalah perbuatan. Contoh dari naluri itu misalnya seekor anak ayam mengerami beberapa telur. Pada saat yang menetas itu telur ayam, tidak ada masalah. Dia akan mampu kendalikan seperti anak ayam yang lain. Namun di saat yang menetas itu adalah telur bebek, masalah datang. Kenapa? Karena ternyata begitu anak bebek itu yakni sudah mulai bersih tubuhnya, ternyata dia berlari-lari ke kolam air. Maka dia melemparkan dirinya dan berenang. Si induk ini menjerit-jerit, pikirnya akan mati. Ternyata tidak, berenang dengan tenang. Iya atau tidak, Pak? Siapa yang bisa membuat bebek itu bisa berenang? Nalurinya. Nah, jadi naluri itu, Pak. Naluri itu adalah sebuah kekuatan di dalam diri manusia, di dalam diri binatang untuk terdorong melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya, akan memberikan manfaat kepada dirinya. Itulah naluri. Nah, fitrah itu seperti itu. Fitrah itu adalah kekuatan yang dahsyat pada diri manusia sehingga manusia itu bisa memilih. Kan Allah selalu seperti saya sebutkan tadi di dalam ayat yang kita hafal, wahadainahun najdain. Manusia itu selalu kami tunjukkan kepadanya dua pilihan. Sehingga manusia disuruh memilih. Nah, di sini fitrah bekerja. Bekerja untuk memilihkan bagi manusia, pilihlah yang ini karena ini baik, tinggalkan yang ini karena ini buruk. Pilihlah yang ini karena ini benar. Tinggalkan yang ini karena ini salah. Pilihlah yang ini bermanfaat. Tinggalkan yang ini berbahaya. Manusia akalnya jadi berpikir, oh iya betul ini berbahaya karena nanti akan berakibat demikian dan demikian. Dimenangkan fitrah. Takwa itu adalah amalan. Di saat seseorang itu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Dia perbuatan. Takwa itu adalah perbuatan. Nah, hasil dari ketemunya fitrah dengan fitrah itu, fitrah yang ada di dalam jiwa ini dengan fitrah yang dibawa oleh Rasul dan Nabi, itu nanti akan melahirkan ketakwaan, di mana seseorang itu akan on the track. Dia akan selalu di jalan yang benar. Dia selalu memilih kebaikan, selalu memilih kebenaran, selalu memilih hal yang bermanfaat. Dia menjadi orang yang istiqamah. Itulah orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah perbuatan. Sementara fitrah itu adalah sebuah kekuatan, kemampuan yang ada di dalam jiwa. Berbicara tentang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita itu pertama kali akan mendapati perbedaan bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Di bulan Ramadan hal pertama yang kita akan dapatkan nuansa. Allah akan membuka pintu surga dan akan menutup pintu neraka. Apa hasilnya? Di saat pintu surga itu dibuka, nuansa semangat untuk beramal itu jadi besar. Kenapa? Karena seolah-olah surga itu kita lihat. Kemudian di saat api neraka itu ditutup, maka kita mendapati bahwa diri kita itu seolah-olah terdorong pada kesiapan besar untuk berfokus kepada
surga. Ini nuansa pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merantai setan-setan, sehingga di dalam hadis yang sahih disebutkan di saat datang bulan Ramadan, suffidatis syayatinu wa maradatul jan. Dicancang, dirantai setan-setan dan jin-jin pembangkang. Itu dirantai mereka semua. Nah, selama ini di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, manusia itu berhadapan dengan dua godaan, godaan hawa nafsunya sendiri dan godaan setan. Nah, setan tidak ada. Tinggal satu yang kita hadapi, hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita itu bertempur melawan siapa? Melawan hawa nafsu kita sendiri. Tidak sesulit hari biasa di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena biasanya ada unsur setan, ini tidak ada. Tinggal hawa nafsumu tuh sudah jadi setan apa belum? Kalau hawa nafsunya sudah jadi hawa nafsunya setan, ya sudah, memang susah. Di bulan Ramadan pun dia makan, dia minum, tidak ada perubahan apa-apa karena dia sendiri sudah jadi setan. Kemudian nuansa yang ketiga pada bulan Ramadan adalah barokah. Barokah Allah curahkan di bulan Ramadan. Sehingga orang dagang apapun laku. Nenek-nenek hanya sekedar bikin gorengan-gorengan dijual di sore hari, habis. Loh, kok habis? Heran dia. Coba jualan di hari yang lain. Nggak ada yang beli kali. Kita lihat bulan Ramadan itu dahsyat. Kita dari jauh-jauh hari sekarang membayangkan, ya Allah, anak saya nanti saya mesti belikan sepatu, saya mesti belikan pakaian. Dari mana duitnya? Begitu datang bulan Ramadan, ada saja jalannya. Kenapa? Barokah. Sehingga semangat di bulan Ramadan itu dahsyat sekali. Kita kalau ditawari tarawih di hari-hari biasa mungkin sepi masjid ini. Tapi tarawih di bulan Ramadan ramai. Sampai sebahagian masjid itu bikin dua acara. Habis isya langsung dan jam 2 malam mereka bikin tarawih yang lain. Sekali berdiri tidak kurang dari 1 juz Al-Quran dibaca. Bayangkan. Dari semangatnya mereka ingin menghatamkan Al-Quran. Umrah luar biasa lakunya. Semangat orang untuk pergi ke Madinah dan Mekah di bulan Ramadan. Dahsyat, Pak. Dahsyat. Luar biasa sekali. Sehingga berikutnya malam terakhir bulan Ramadan, Allah mewajibkan atas orang yang mampu untuk membayar zakat dan dinamai zakat apa? Zakat fitrah. Kenapa kok namanya zakat fitrah? Karena di sini dukungan kita kepada fitrah. Kita besok itu ingin merayakan kemenangan fitrah. Maka jangan ada orang miskin satupun yang nggak makan. Maka ada zakat fitrah. Tidak boleh berupa uang, tidak boleh berupa yang lain. Harus berupa makanan sehingga tidak ada orang miskin yang di hari esok ini tidak makan. Semua harus merayakan kemenangan fitrah. Maka dinamai dengan Idul Fitri. Karena ada kaitannya dengan fitrah tadi. Begitu. Jadi ini luar biasa. Jadi 1 bulan dalam 12 bulan itu manusia itu di training, Pak. Kita itu tetap saja di bulan Ramadan melihat air dengan keringatnya. Air dengan keringatnya, ya kan? Kalau air keluar dari apanya? Dari kulkas, itu keringatnya luar biasa. Mau minum, Pak? Nggak mau. Coba kalau di hari biasa, wah, walaupun dokter bilang tidak boleh, Pak, minum yang dingin-dingin. Dokter,
minum sama dia. Tapi subhanallah dengan bulan Ramadan tidak. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Di sini training selama 1 bulan. Silahkan. Ya, mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi dimohon pencerahan karena pakaian psikologi itu juga di dunia barat banyak sekali teori-teorinya yang membedakan kita dengan teori mereka dalam psikologi itu. Mohon jelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi lupa istilahnya. Di dalam ilmu psikologi itu ada disebutkan kekuatan jiwa manusia. Nah, itu bahkan ada seorang profesor perempuan bernama Ellen itu melakukan penelitian terhadap anak-anak berumur 5 tahun. Dikumpulkannya anak-anak berumur 5 tahun. Itu diadakan berbagai macam ujian. Yang pertama ujian boneka. Ada boneka yang serem, ada boneka yang tersenyum. Ternyata semua anak itu memilih boneka yang tersenyum, membuang boneka yang seram. Terus diberikan pilihan yang lain, sehingga sampailah pada kesimpulan Profesor Ellen ini sampai kepada kesimpulan bahwa di dalam diri manusia walaupun anak kecil itu sudah ada kemampuan untuk memilih, tanpa bimbingan orang tua dia dibiarkan untuk memilih seperti itu saja. Tapi ternyata terbukti anak 5 tahun itu hasil penelitiannya itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya dan seterusnya. Itu semua adalah kekuatan fitrah. Di dalam ilmu psikologi itu ada penamaan fitrah itu apa begitu. Cuma saya lagi lupa pada saat ini. Karena saya kurang perhatian sama istilah-istilah yang seperti itu. Mungkin porsinya nanti saya tambah, saya hafalkan juga nanti istilah itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, nampaknya cukup ya. Dahlah, kita tutup. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.